sebagai yaitu Mbak Dwi Ratnasari, ada Mbak Sabti Handayani dan Mbak Naki Nurhanisa. Tujuan kami menyampaikan DRK ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Tim kami mengambil kasus ini karena diare merupakan kasus yang sering terjadi dan masuk dalam 10 diagnosa besar di bangsa Eropa. Pada bulan Januari terdapat 28 kasus, pada bulan Februari juga 28 kasus. Harapan kami dengan adanya DRK tentang diare ini, kita dapat lebih meningkatkan dalam pelayanan dan penanganan pada pasien diare. Saya mewakili Bangsal Raudhoh. Apabila ada kekurangan kami dalam penyampaian materi dan aspek nanti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ida yang sudah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama tentang laporan pendahuluan diare. Kepada Saudari Noni, kami persilakan untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan pendahuluan gastroenteritis akut atau diare cair akut. Yang pertama di sini ada pengertian diare atau gastroenteritis akut sendiri merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya bentuk tinja dengan intensitas buang air besar secara lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 1 hari. Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selanjutnya, anatomi fisiologi saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Selanjutnya, etiologinya dari gastroenteritis akut ini terdiri dari faktor infeksi, yaitu infeksi dapat dari infeksi internal, infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, dan infeksi parental. Dari faktor malabsorpsi dapat terjadi karena malabsorpsi lemak dan malabsorpsi protein. Dari faktor makanan ini dikarenakan makanan basi atau makanan beracun. Dapat juga karena alergi terhadap suatu makanan. Selanjutnya faktor psikologi ada karena rasa takut dan cemas, akan tetapi ini jarang terjadi dalam kasus gastroenteritis akut. Selanjutnya ini patofisiologinya yang akan saya jelaskan langsung di pathway-nya saja. Ini pathway dari gastroenteritis akut, nggih. Terus ini yang pertama berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya diare, di antara lain karena faktor infeksi. Yang pertama faktor infeksi ini, di mana proses ini diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan, kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus dan meneruskan ke usus. Berikutnya terjadi perubahan dalam kapasitas usus sehingga menyebabkan gangguan fungsi usus dan mengabsorpsi atau penyerapan cairan dan elektrolit. Dengan adanya toksin, bakteri, maka akan menyebabkan gangguan sistem transport aktif dan usus, akibatnya sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit meningkat. Dari faktor malabsorpsi
Ini merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran cairan dan elektrolit ke dalam usus yang dapat meningkatkan rongga usus sehingga terjadi diare. Yang selanjutnya ada dari faktor makanan. Faktor makanan ini dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak diserap dengan baik, sehingga terjadi peningkatan dan penurunan peristaltik yang mengakibatkan penurunan penyerapan makanan yang kemudian mengakibatkan diare. Dari diare ini lalu akan mengakibatkan BAB sering dengan konsistensi encer, lalu mengakibatkan inflamasi saluran pencernaan. Dari BAB konsistensi encer ini mengakibatkan kulit sekitar anus bisa lecet, kemerahan dan gatal, lalu muncul diagnosa resiko kerusakan integritas kulit. Selanjutnya cairan akan banyak keluar, mengakibatkan dehidrasi dan timbul resiko hipovolemi. Dari BAB sering ini mengakibatkan frekuensi defekasi dan BAB encer dengan atau tanpa darah yang disebut diare. Lalu selanjutnya ini karena inflamasi saluran pencernaan mengakibatkan agen pirogenik, mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan menimbulkan masalah hipertermia. Dari diare tersebut dapat mengakibatkan mual atau muntah, anoreksia, dan menimbulkan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang selanjutnya ini manifestasi klinis. Ini secara umum diare akutnya akan hilang dalam waktu 72 jam. Ini datang tidak terduga dari buang air besar encer, gas-gas dalam perut, dan rasa tidak nyaman dalam perut. Yang diare kronik ini serangan lebih sering selama 2-3 periode yang lebih panjang, penurunan berat badan dan nafsu makan. Dan jika pada anak-anak secara umum ini manifestasi klinisnya, anak mula-mula cengeng, gelisah, suhu tubuh mungkin meningkat, nafsu makan berkurang, sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer, kadang disertai mual dan muntah. Warna feses berubah menjadi kehijauan karena bercampur dengan empedu. Anus dan sekitarnya menjadi lecet sehingga sering defekasi dan tinja menjadi lebih asam akibat banyaknya asam laktat. Pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah dan pemeriksaan feses. Yang pertama, pemeriksaan darah ini yang perlu diperiksa adalah darah perifer lengkap, serum elektrolit berupa NaKCl, analisa gas darah apabila didapatkan gangguan keseimbangan asam basa. Yang kedua, pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses perlu dilakukan adalah pemeriksaan feses lengkap. Pada pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui peningkatan jumlah leukosit di feses. Yang selanjutnya ini penata laksanaan gastroenteritis. Yang pertama terapi rehidrasi, ada jenis cairan, jumlah cairan, dan jalur pemberian cairan. Yang pertama jenis pemberian cairan ini dapat diberikan dengan ring laktat, merupakan cairan pilihan karena tersedia cukup banyak di pasaran meskipun jumlah kaliumnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan kadar kalium cairan tinja. Selanjutnya dapat diberikan cairan oralit yang dapat diminum sebagai usaha awal agar tidak terjadi rehidrasi dengan berbagai akibat. Rehidrasi oralit ini mengandung garam dan glukosa yang dikombinasikan dengan air. Jumlah cairannya ini pada prinsipnya jumlah cairan yang hendak diberikan sesuai dengan jumlah cairan yang keluar dari badan. Rehidrasi cairan dapat diberikan dalam 1-2 jam untuk mencapai kondisi rehidrasi.
Yang selanjutnya jalur pemberian cairan. Rute pemberian cairan biasanya pada oral dan intravena. Untuk per oral yang sudah saya jelaskan tadi, ada larutan oralit, yang per intravena yaitu bisa dengan cairan RL. Yang kedua ada cairan simptomatik. Ini pemberian cairan simptomatik harus berhati-hati dan setelah benar-benar dipertimbangkan karena lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Hal yang harus sangat diperhatikan pada pemberian ini, misalnya dapat memberikan kejang pada anak dan remaja akibat rangsangan ekstrapiramidal. Selanjutnya yang terakhir ini ada terapi antibiotik. Antibiotik ini diindikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi seperti demam, feses berdarah, leukosit pada feses tinggi, mengurangi ekskresi dan kontaminasi lingkungan, persisten atau penyelamatan jiwa pada diare infeksi, diare pada pelancong dan infeksi imunokompromiser. Komplikasi dari diare sendiri dapat mengakibatkan dehidrasi. Ada dehidrasi ringan, sedang, berat, hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Yang kedua hipovolemik, yang ketiga hipokalemi, keempat hipoglikemi, yang kelima intoleransi sekunder akibat kerusakan film mukosa usus dan defisiensi enzim laktase. Yang keenam kejang, yang ketujuh malnutrisi energi protein akibat muntah dan diare jika lama atau diare kronik. Sekian presentasi LP yang dapat saya berikan. Selanjutnya ada presentasi ASKEP yang akan disampaikan rekan saya. Kita akan melakukan presentasi untuk aspek perawatan pasien anak dengan diare cair akut. Ada saudara Sakti Handayani, kami silakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Baik, kami dari Bangsa Roda akan menyampaikan asuhan perawatan pada pasien anak dengan diare cair akut. Biodata pasien, identitas pasien dengan anak H perempuan usia 5 bulan, agama Islam, pendidikan belum sekolah, alamat Muntilan, masuk tanggal 22 Februari 2022 dengan nomor RM 166283 dengan diagnosa medis GA dehidrasi ringan sedang. Dengan keluhan utama, ini ada keluarga pasien mengatakan pasien mulai demam sejak Senin sore dari tanggal 21 Februari, diare lebih dari 10 kali dari pagi, diare berupa air dan muntah 4 kali. Lewat penyakit sekarang, pasien datang dengan keluhan BAB cair mulai Senin tanggal 21. Diare lebih dari 10 kali, mual iya, muntah tiap minum susu. Demam iya, batuk pilek tidak ada, sesak tidak ada. BAK terakhir sore jam 16 sore. Riwayat penyakit dalam tidak ada. Adapun riwayat keperawatan berdasarkan pola kesehatan fungsional yaitu satu, yang pertama pola persepsi kesehatan penata laksana sehat. Dari keluarga pasien mengatakan jika pasien diare diberi obat secepatnya. Untuk pola metabolik malnutrisi, keluarga pasien mengatakan diare diberi susu formula sejak sehari 1200 cc. Untuk pola eliminasi, keluarga mengatakan pasien diare sejak 1 hari yang lalu lebih dari 10 kali per hari untuk BAK normal. Pola istirahat tidur, keluarga pasien mengatakan pasien selama dirawat di rumah sakit sulit tidur karena rewel dan diare terus-menerus. Pola aktivitas latihan, keluarga pasien mengatakan pasien terlihat lemas.
Pola kognitif persepsi tidak terkaji, pola persepsi diri konsep diri tidak terkaji, pola peran hubungan antara pasien dan keluarga tidak ada masalah, pola toleransi stress coping, keluarga mengatakan pasien mengenangi saat merasa tidak nyaman. Pola nilai kepercayaan dari keluarga mengatakan sakit yang diderita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebutuhan kenyamanan tidak terkaji. Pemeriksaan fisik untuk inspeksi keadaan pasien kompos-mentis untuk GCS E4 V6 V5 M6 pasien tampak lemas, dada tampak simetris, tidak ada sesak nafas, irama nafas teratur, tidak ada otot bantu nafas, pasien tidak terpasang oksigen, konjungtivita pink, sklera tidak ikterik, bibir tidak sianosis, dan mukosa basah. Untuk palpasi, nadi teraba 160 kali per menit, respirasi 22 kali, suhu 36, saturasi oksigen 99%, turgor kulit baik, akral teraba hangat, nadi teraba kuat. Perkusi tidak ada pembesaran hepar, lian, dan ginjal. Untuk auskultasi, tidak ada ronki, wheezing, dan bising usus, plus 30 kali per menit. Dari pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan laboratorium untuk darah lengkap. Terdapat angka leukosit 12,40, hemoglobinnya 10,0, hematrokit 33,0, eritrosit 5,00, trombosit 417. Dari pemeriksaan feses didapatkan warna putih, lunak, bau khas, untuk darah lendir tidak ada, eritrosit negatif, leukosit 0 sampai 1, amoeba tidak ditemukan, lemak sisa makanan sama telur cacing tidak ditemukan. Pemeriksaan torak, pelumut tak tampak kelainan, besar kor normal, diafragma baik, kesannya bronkitis. Untuk riwayat imunisasi, anak tersebut sudah dapatkan imunisasi 4 bulan, yaitu DPT, hepatitis B, HIP 3, sama polio 4. Berikut menuju ke analisa data. Didapatkan data yang pertama yaitu keluarga mengatakan pasien diare lebih dari 20 kali dari pagi cair tanpa ampas. Untuk objektif, akral teraba hangat, nadi 160 kali per menit, respirasi 20 kali, suhunya 39 derajat Celcius, saturasi 98 dengan konsistensi diare berupa air tanpa ampas. Dengan etiologi malabsorpsi dengan masalah diare. Untuk analisa data yang kedua, didapatkan data dengan subjektif, keluarga mengatakan demam mulai Senin sore, pasien tampak lemah, tampak sering memejamkan mata, akral teraba hangat, nadi 160 kali per menit, respirasi 20, suhu 39, saturasi 98, dan pH berkurang. Dengan etiologi dehidrasi dengan masalah hipotermi. Untuk analisa data yang ketiga, didapatkan keluarga pasien mengatakan diare lebih dari 20 kali dari pagi. Untuk objektifnya, akral teraba hangat, nadi 160, respirasi 20 kali, suhu 39, saturasi 98, muntah berupa air, konsistensi diare berupa air, kelopak mata tampak cekung, pasien terlihat lebih sering minum, BAK berkurang dengan etiologi kehilangan cairan aktif dengan masalah risiko hipovolemi. Kemudian menuju ke intervensi keperawatan dengan diagnosa yang pertama yaitu diare. Untuk tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah diare membaik dengan kriteria hasil, frekuensi diare berkurang. Dengan manajemen diare, untuk observasi identifikasi penyebab diare, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja, terapeutik bisa diberikan asupan oral, pasang jalur IV, berikan cairan IV, dan bisa ambil sampel feses. Dengan edukasi, anjurkan melanjutkan pemberian sulfur LLM untuk kolaborasi pemberian obat anti diare atau pengeras feses. Untuk diagnosa yang kedua, ada pun intervensinya yaitu dengan tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam,
Masalah hipotermi teratasi dengan kriteria hasil terkontrolnya resiko hipotermi dan pasien lebih nyaman. Untuk perawatan hipotermi sendiri terdapat observasi monitor tanda vital pasien, mengidentifikasi penyebab hipotermia, dan monitor keluaran urin. Untuk terapeutik sendiri, berikan cairan rehidrasi oral, longgarkan atau lepaskan pakaian, berikan lingkungan yang dingin. Untuk edukasi, anjurkan tilah baring. Untuk kolaborasi, bisa diberikan cairan IV sesuai ADVIS. Diagnosa yang ketiga yaitu resiko hipovolemia. Setelah dilakukan tindakan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah risiko hipovolemia teratasi dengan kriteria hasil keseimbangan cairan terpenuhi dan terregulasinya terkontrol. Dengan manajemen hipovolemia yaitu monitor tanda dan gejala hipovolemi, monitor intake output cairan, terapeutiknya bisa diberikan terapi IV sesuai ADVIS, berikan asupan cairan oral, hitung kebutuhan cairan, edukasi anjurkan keluarga pasien untuk memberikan cairan yang adekuat, kolaborasi bisa pemberian IV dan kolaborasi dengan ahli gizi tentang pemberian asupan nutrisi. Kemudian untuk implementasi keperawatannya untuk hari pertama, untuk diare, sama seperti tadi yang sudah kita jelaskan, langsung saja ke evaluasi ya. Untuk evaluasi hari pertama, di minggu pertama, keluarga mengatakan diare lebih dari 20 kali, cair kurang lebih 300 cc, dengan warna kuning, darah tidak ada, lendir tidak ada, minum kuat, demam masih. Pasien terlihat rewel dan lemas, konsistensi diare cair tanpa ampas, suhu 39, nadi 160, saturasi 98, RR-nya 20, dengan masalah diare belum teratasi. Untuk melanjutkan intervensi, monitor frekuensi konsistensi diare, ajarkan hand hygiene pada keluarga, motivasi pemberian sufor yang adekuat atau ASI, kolaborasi pemberian obat anti diare. Untuk diagnosa yang kedua yaitu hipotermi pada tanggal 22 Februari, keluarga mengatakan anak masih demam, minum kuat kurang lebih 800 cc per hari, pasien terlihat rewel, akral, teraba hangat, dengan suhu 39,6, nadi 160, SPO 98, dan respirasi 20. Untuk diagnosa yang ketiga pada hari pertama dengan evaluasi, keluarga mengatakan anak diare lebih dari 20 kali cair, kurang lebih 300 cc, dengan warna putih susu, lendir darah tidak ada, urin sekitar 105 cc, muntah tidak ada, minum plus kuat 800 cc per hari, dan anak masih demam. Objektifnya pasien terlihat lemas, mata terlihat cekung, turgor kulit kering, BAK berkurang. Dengan suhu 39,7, nadi 160, saturasi 98, dan RR-nya 20. Dengan masalah risiko hipovolemi belum teratasi, kemudian lanjutkan intervensi untuk monitor tanda gejala hipovolemi, monitor intake dan output, memberikan asupan cairan oral, menganjurkan keluarga pasien untuk memberikan cairan yang adekuat. Kemudian untuk evaluasi tanggal 23 Februari untuk diagnosa diare yang pertama, keluarga mengatakan anaknya diare 10 kali per hari, cair, iya masih kurang lebih 150 cc, dengan warna kuning, darah lendir tidak ada, urin sekitar 175 cc, minum masih kuat 850 cc, dan masih demam. Pasien terlihat rewel dan lemas, konsistensi diare mulai ada ampas, dan frekuensi mulai berkurang. Untuk suhu 37,7, nadi 155, SPO-nya 99, dan RR-nya 20. Dengan masalah diare belum teratasi, masih lanjutkan intervensi dengan monitor frekuensi konsistensi diare, ajarkan hand hygiene, motivasi pemberian sufor yang adekuat, kolaborasi dalam pemberian obat anti diare. Untuk diagnosa yang kedua pada tanggal 23 Februari,
Untuk evaluasinya, keluarga mengatakan anak masih demam. Minum kuat 850 cc per hari dengan pasien terlihat rewel, badan pasien masih terasa hangat. Dengan suhu 37,7, nadi 155, saturasi 98, RF 20 dengan masalah hipotermik belum teratasi. Kemudian lanjutkan intervensi dengan monitor suhu tubuh, melonggarkan pakaian, memberikan cairan oral, mengkolaborasi pemberian cairan. Kemudian untuk tanggal 23 Februari diagnosa yang ketiga yaitu dengan risiko hipovolemi. Untuk hasil evaluasinya, keluarga mengatakan anak diare 10 kali dengan urin 175 cc, warna putih susu, lendir darah tidak ada, muntah, minum masih kuat 850 cc per hari, demam masih. Dengan objektif, pasien mulai aktif, mata cekung sudah berkurang. BAK sudah mulai normal, suhu 37,7, nadi 155, SPO 98 dengan masalah risiko hipovolemi belum teratasi. Untuk itu lanjutkan intervensi dengan monitor tanda gejala hipovolemi, monitor input dan output, memberikan asupan cairan oral, dan menganjurkan keluarga pasien untuk memberikan cairan yang adekuat. Untuk tanggal 24 di hari yang terakhir yaitu diagnosa yang pertama diare dengan evaluasi, keluarga mengatakan anaknya diare 6 kali cair, sekitar 70 cc sudah ada ampas, warna kuning, darah lendir tidak ada, urin 175 cc, minum kuat, demam tidak ada. Pasien terlihat lemas berkurang, konsistensi diare sudah ada ampas, dan frekuensi sudah menurun. Suhu 36,6, nadi 127 kali per menit, saturasi 98%, respirasi 20 kali per menit. Dengan masalah diare teratasi sebagian. Kemudian lanjutkan intervensi, monitor frekuensi diare sama konsistensinya, ajarkan hand hygiene, motivasi pemberian sufor yang adekuat, kolaborasi dalam pemberian antibiotik. Kemudian untuk yang diagnosa yang kedua, untuk hari yang terakhir, dengan evaluasi keluarga mengatakan anak demam sudah tidak, minum kuat, sekitar 850 cc per hari. Pasien terlihat mulai aktif, suhu 36,6, nadi 127 kali per menit, SPO 98 dengan RF 20, masalah hipotermi teratasi sebagian. Kemudian lanjutkan intervensi masih untuk memonitor suhu tubuh, melonggarkan pakaian yang tipis, memberikan cairan oral, mengkolaborasi pemberian cairan. Kemudian untuk yang diagnosa keperawatan terakhir untuk tanggal 24 Februari dengan evaluasi, keluarga mengatakan anak diare 6 kali cair, sudah ada ampas, kuning, tidak ada lendir maupun darah, muntah juga tidak, minum masih kuat, 850 cc per hari, demam tidak ada. Pasien terlihat lemas, berkurang, pasien sudah mulai aktif, BAK sudah normal dengan suhu 36,6, nadi 127, SPO 98, respirasi 20 kali per menit. Dengan masalah risiko hipovolemia teratasi sebagian. Masih melanjutkan intervensi dengan monitor tanda gejala hipovolemi, monitor intake dan output, memberikan asupan cairan oral, menganjurkan keluarga pasien untuk memberikan cairan yang adekuat. Sekian dari presentasi asuhan keperawatan pada anak dengan kasus diare cair akut. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang materi pada siang hari ini. Untuk memasuki acara yang berikutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Di sini nanti ada 2 sesi. Untuk satu sesinya masing-masing 3 pertanyaan dulu. Silakan kepada teman-teman kalau ingin ada yang memberikan pertanyaan atau mungkin masukan, saya persilahkan. Ya, ini ada 1 pertanyaan dari Mbak Diana. Ini pada intervensi resiko hipovolemi
disebutkan pemberian obat anti diare. Apakah obat anti diare masih diberikan pada tata laksana diare pada anak saat ini? Mengingat pemberian obat anti diare pada anak bisa menimbulkan efek samping yang mungkin berbahaya. Oke, kita tampung dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Atau mungkin masukan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang nanya ya? Ada tadi satu Diana ya Mbak ya, Ratna ya. Mau dijawab dulu apa nunggu yang lain? Kamu dulu, Mbak Eka. Oh ya, mungkin saya mau menambahkan aja. Tadi saya menyimak materinya, kok sepertinya untuk berat badan belum dicantumkan ya? Atau saya yang mungkin salah lihat, belum lihat di sebelah mana untuk berat badannya. Itu yang pertama. Kemudian untuk hipovoleminya itu masih resiko ya Mbak Ratna? Atau memang sudah lihat dari pemeriksaan fisik yang ada? Tadi mungkin perlu dilihat lagi. Di pemeriksaan fisik sama di implementasi itu ada yang sedikit berbeda. Jadi di pemeriksaan fisik itu turgor kulitnya masih baik, tapi di implementasinya kok turgornya kering. Nah itu nanti kan bisa jadi acuan apakah ini pasien memang masih risiko hipovolemi atau memang sudah terjadi dehidrasi. Maka obat diare masih diberikan Tandanya pada yaitu tata turgor laksana kulit pada anak saat kurang, terus maaf, kemudian tadi segitu, suhu segitu, turgornya berkurang, terus pasien mengeluh haus, itu sebenarnya sudah tanda-tanda dehidrasi semua ya. Terus mungkin tambahan pengkajian untuk dehidrasinya, yaitu pengkajian tentang air mata, kasusnya juga belum ada. Mungkin itu aja. Ya, teman yang lain monggo bisa menambahkan. Terima kasih. Bisa diberikan ya oh ini Mas Baik. Ya, ini sudah ada 3 pertanyaan. Kita dengan meses. Ada beberapa kriteria obat. Terus karo Pak Adi ditawar. Jadi sebenarnya kongsi lah ya tetap proses. Kini bagus baik. Aku ya iya, Pemberian obat anti diare sebenarnya obat alami untuk mengatasi ini tak jadi. Kami dari Bangsa Roda akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diana Martasari. Dengan pertanyaan pada intervensi risiko hipovolemi disebutkan pemberian obat anti diare.
apakah obat anti diare masih diberikan pada tata laksana diare pada anak saat ini? Mengingat pemberian obat anti diare pada anak bisa menimbulkan efek samping yang mungkin berbahaya. Untuk pemberian obat anti diare masih diberikan pada anak-anak. Ketika dokter memberikan advis, antara lain bisa memakai oralit. Pada kasus anak H ini, dokter memberikan oralit sama zinc dengan lactobi sama ada novalamid. Akan ditambahkan dengan Mas Bayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Bangsal Rodoh. Menurut pengalaman kami di Bangsal, ini dari asuhan keperawatan kepada anak H ini, dari DPJP dokter anak masih diberikan obat-obatan diare seperti zinc dan liprolak. Terus pas awal masuk saat ada keluhan muntah juga diberikan obat anti muntah ondansetron. Untuk efek samping yang timbul, alhamdulillah tidak ada sama sekali efek samping yang timbul. Malah respon yang diinginkan itu tercapai. Terus untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memberikan anak diare karena intoleransi laktosa, infeksi rotavirus, amoeba, dan disentri. Membedakannya adalah dengan cara dapat kita ketahui melalui pemeriksaan laboratorium, yaitu melalui cek feses. Biasanya nanti kalau memang di situ intoleransi laktosa, dari warnanya biasanya menyerupai laktosa tersebut. Susu biasanya warna putih. Nah, tadi di pemeriksaan penunjang sudah dilampirkan warna ternyata memang putih. Dari itu karena intoleransi laktosa. Terus kita stop pemberian susu formulanya, ternyata alhamdulillah frekuensi diarenya di 8 jam kemudian bisa berkurang. Untuk kita bisa membedakan yang infeksi dengan rotavirus, amoeba, dan disentri, sementara untuk membuktikan secara faktual itu belum bisa karena memang harus kalau feses bisa. Ada amobanya, dari cek feses bisa diketahui kalau itu di situ ada amoeba atau tidak. Kalau rotavirus belum bisa. Sementara ngoten dulu untuk membedakan laktosa, rotavirus, sama amoeba. Kalau laktosa kita stop untuk pemberian susu formulanya, amoeba bisa diketahui dari hasil lab feses. Kalau disentri mungkin juga dari amoeba itu ya, dari feses juga. Mengatakan jawaban dari kami yang biasa menangani pasien diare di Bangsal. Matur nuwun. Monggo kalau ada yang mau menambahkan jawaban, mau menyempurnakan. Gimana Mbak Diana dan Allah ya, ini ngebawa siapa ya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, setahu saya itu obat anti diare itu sejenis kayak loperamid itu loh. Kalau probiotik sama zinc kan menurut saya bukan
obat anti diare. Begitu. Ya, terima kasih nggih. Mbak Diana, halo? Tersambung Mbak Diana? Ya, ya. Tadi gimana pertanyaan? Setahu Mbak Diana, obat anti diare itu apa saja? Loperamid, sejenis loperamid itu loh, Mbak. Sejenis loperamid. Oke. Jadi kalau memang khusus untuk di sini di bangsal anak, memang pengalaman kami obat seperti loperamid tidak diberikan karena itu kan resikonya nanti menyebabkan apa itu peristaltik ususnya kan jadi berkurang tapi ditakutkan kalau nanti di situ malah peristaltik ususnya yang jadi hiperperistaltik jadi tidak ada peristaltik sama sekali, malah nanti terjadi komplikasi yang berbahaya itu toh. Jadi kalau untuk anak-anak memang tidak ada pemberian loperamid kecuali untuk dewasa. Ngaten Mbak Diana. Terima kasih. Dari dua DPJP kita, dari Pak Indardi maupun Dr. Amel juga memang tidak ada itu terapi loperamid. Ya, berarti Ngaten Mbak Diana. nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi tadi sudah terjawab ya Mbak Diana untuk pertanyaannya. Kemudian untuk yang Mbak Ulfi juga sudah terjawab ya, apakah masih ada yang menjadi pikiran? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu Mbak Eka. Yang pertama, kenapa berat badannya tidak ditemukan? Kemudian yang kedua, kajian mata kenapa belum dicatatkan juga yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kajian itu kan sumbernya. Mbak Ratna, suaranya kok kurang jelas ya, putus-putus. Sudah jelas belum ya Mbak? Coba nanti komale. Ya, ini tadi pertanyaan yang dari Mbak Eka kan yang ada tiga, yang pertama untuk berat badannya kenapa belum tercantum. Kemudian untuk pengkajian mata kenapa belum dijalankan juga. Kemudian yang ketiga, dari pengkajian tadi kan dituliskan sumbernya itu bagus, tapi materi yang sumbernya kering. Terus apakah itu sudah termasuk hipovolemik atau dehidrasi atau gimana? Yang dari teman-teman Rauda sudah ada jawaban. Kajian. Berat badannya ya kamu. Kamu. Iya, coba Kak. Memang gimana ya? Iya. Memang kamu tahu yang tanya dulu.
Iya Mbak Ika, matur nuwun pertanyaannya akan kita jawab untuk berat badan sama pengkajian air mata. Itu memang maaf dari kami, memang kekurangan kami belum kita cantumkan. Oke, sebenarnya berat badannya ada 7 kilo sama bila menangis tidak keluar air mata secara lisan Mbak Ika. Ngaten nggih. Ngapunten. Nggih, Mas, terima kasih. Nggih, matur Matur nuwun. nuwun. Untuk Nggih. anak-anak ya, untuk Ya. anak lagi dengan usia segini 5 bulan, pengajian untuk berat badan itu saya rasa malah penting, Iya, apalagi iya. dengan dehidrasi ya, dengan diare. Jadi mungkin perlu dikaji nggak cuma berat badan masuk, tapi nanti juga berat badan setelahnya juga perlu dikaji. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun saranipun Mbak Ika. Nggih. Wonten tambahan malih? Ya, jadi ini masuk sesi yang kedua ya untuk pertanyaannya. Ini masuk lagi pertanyaan dari Mbak Nani. Izin bertanya, Mas, bagaimana cara membentuk kebutuhan cairan pada pasien tersebut? Oke, Mbak Nini. Kita tampung dulu ya. Silakan untuk dua pertanyaan lagi. Nah, Apakah ada yang ingin memberikan tambahan lagi atau pertanyaan? Kami orang persilakan. ya, Tom. Atau mungkin kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin yang bertanya dari Mbak Nani bisa dijawab dulu. Coba. Monggo kepada teman-teman saya persilahkan. Dia rumus WHO bisa Saya berhenti per jam 9.
Sambil menunggu jawaban dari tim Raudhah, mungkin yang lain dari ruangan lain mungkin ada pertanyaan atau masukan terkait kasus diare pada anak yang disampaikan oleh Bangsal Raudhah ini. Monggo teman-teman, apakah tadi materinya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan lagi? Silakan. Oh ya, ada Budi. Monggo Budi. MC-nya siapa tadi? Ini kasus dari Raudhah ya. Baik sekali nggih, kasus yang dibahas pada siang hari ini, dan terima kasih teman-teman Raudhah sudah mempresentasikan dengan baik. Saya tidak bertanya, cuman masukan saja nggih. Mungkin ini kan anak-anak, jadi alangkah baiknya kalau pada waktu pengkajian itu di nutrisi dimasukkan pemeriksaan antropometri ya, seperti berat badan, karena ini terkait dengan apa itu gangguan hipovolemik ya, gangguan cairan dalam tubuh nanti terkait dengan kehilangan cairan, kan itu di teori kan ada berat badan ya, kehilangan berat badan berapa kilo sampai berapa kilo lah, ini kan terkait dengan itu apa itu yang derajat dehidrasi. Makanya nanti di berat badan seperti di Eka tadi ya, tidak posnya tapi berat badan sesudah sakit sama berat badan waktu sakit. Jadi nanti bisa dibandingkan kehilangan cairannya berapa, apa itu penurunan berat badannya berapa persen gitu. Terus nanti bisa ditambahkan tinggi badan, kemudian lingkar lengan, lingkar dada, karena ini kasusnya anak gitu nggih. Itu masukan saja, tidak bertanya. Terus yang kedua, kenapa ini bertanya berarti ya, ngambilnya kok resiko cairan resiko hipovolemik, tidak gangguan hipovolemik gitu. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan ya. Kemudian ini saya melihat sedikit di mana itu, di tanda dan gejala. Nah, di situ mungkin saya kurang paham ya, apa acuan dari pengambilan datanya yang spesifikasinya ini masuk ke gangguan dehidrasi, ini masuk ke diare, ini masuk ke ini itu mungkin nanti bisa dijelaskan ya, karena saya melihat di sini tanda di analisa data itu tanda dan nanunya kok hampir mirip-mirip sama gitu ya. Kalau di Siki di mana itu di SDKI itu di situ kan ada hipertermi, nanti tanda gejala mayornya apa, minornya apa, dan nanti di situ sudah ini ya, sudah terpisahkan antara mungkin ini masuk ke diagnosa hipertermi, ini masuk ke diagnosa apa itu diare kayak gitu. Jadi ini seperti contohnya ini hipertermi. Kalau di SDKI itu yang di situ itu tidak ada SPO2-nya, kemudian tidak ada BAK-nya berkurang, itu tanda dan gejalanya di situ tanda gejala mayor dan minornya tidak ada. Jadi nanti mungkin ini bisa dijelaskan ke saya apa acuan dari ini pengelompokan dari analisa data ini mengambilnya di mungkin di Nandaniknok atau di mana ngoten menurut itu ya. 3 itu saja kira-kira ya, yang 2 pertanyaan, yang 1 masukan. Terima kasih. Iya, matur nuwun mugi masukannya dan pertanyaannya. Ya. Terima kasih Budi untuk pertanyaan dan dan penambahan yang harus kami lakukan. Monggo kepada teman-teman, apakah
sudah ada yang bisa menjawab untuk 3 pertanyaan pada sesi kedua ini? Mas Bayu mungkin menjawab pertanyaannya Nani. Ini mencoba menjawab pertanyaan Mbak Nani nggih. Dari teman-teman kemarin ini kita ngikut, karena setiap ada pasien selalu kita laporkan ke DPJP. Kebetulan ini dari Dr. Amel sudah mempermudah kita dalam menghitung kebutuhan cairannya. Jadi kemarin anak H ini masuk karena sekalian menjawab pertanyaannya dari Bugi, kenapa mengambil diagnosa yang resiko gangguan hipovolemia, kok mengambil yang itu tidak menggunakan yang gangguan hipovolemia, kok ambil yang resiko. Itu karena memang di awal tanda dan gejalanya mengarah ke hipovolemia itu bisa teratasi Bugi. Jadi yang kita tampilkan itu resikonya. Terus yang dari Mbak Naning untuk kebutuhan cairannya, ini kebetulan anak Helia ini dari Dr. Amel sudah langsung dikasih terapi untuk resusitasi cairan plan B. Plan B-nya itu dapat cairan dengan berat badan 7 kilo, dapat 90 cc asering per jam dalam 5 jam, terus kemudian dilanjutkan 70 cc per jam dalam 5 jam. Ngaten Mbak Nani. Begitu Mbak Naning dan Bugi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Apakah masih ada yang mengganjal yang dari Mbak Naning dulu? Monggo, atau dari Bugi, silakan. Mas Bayu, ini berarti pengkajiannya setelah nganu ya? Apa itu? Setelah teratasi gitu anu nih, apa itu? Gangguan anunya. Memang itu kan pasien itu masuk tanggal 22 atau Bugi. Bentar ya, Bugi. Soalnya maklum ya, aku kan nganu udah lama kan enggak. mulai keluhan itu tanggal 21 sore Bugi. Terus itu jam 21 tanggal 2 2002 jam 16. Itu kan statusnya masuk di IGD dehidrasi ringan sedang. Terus pas tanggal 22 kita mulai membuat askep itu tanggal 22, kebetulan rehidrasinya sudah tercapai dan kekurangan hipovolemianya tidak terjadi Bugi. Sudah. Oh, ngaten. Jadi tanggal 22 itu sudah tidak hipovolemia tuh. Bugi. Oh iya. Berarti turgornya wis mulai nganu ya. Turgornya sudah mulai membaik. 10 berarti 5 dalam turgor waktu sekitar 10 jam Bugi. Oh iya. Nggih. Karena ini kan pengkajian di Bangsal, jadi anunya kan yang untuk terapi awal kegawat daruratannya kan sudah anunya. Sudah alhamdulillah tidak sampai ke jatuh hipovolemia. Karena tanda-tanda vitalnya juga alhamdulillah bagus. Oh iya. Tapi tetap resiko tinggi untuk terjadi itu kalau tidak kita resusitasi kemungkinan jatuh ke hipovolemia. Nggih, ngaten. Nggih. Ya, untuk penjelasannya. Mungkin ada
maaf Buki, menambahkan lagi ini dari teman-teman memberikan jawaban untuk Boleh, nggih. buku diagnosa gangguan volume cairan kok tidak ada nggih Buki? Yang SDKI. Yang apa? Adanya hipovolemia. Resiko hipovolemia. Resiko hipovolemi. Nggih, Buki, Oh, tidak ya. ada untuk hipovolemia. Ya, ya. Nggih. Nggih. Sip, Mangke berarti udah membuka dibuka. ya. Nggih, mangke dibuka bareng mawon Buki, kalau sering. Nggih, nggih. Nggih. Dulu kan kalau dari TikTok itu diagnosanya resiko kekurangan volume cairan. Tapi kok ada ilmu baru kita buka untuk tanda gejala yang lebih mengarah. Yang tadi, yang tadi aja yang dijelaskan yang apa itu? Tanda dan gejala tadi, yang analisa data. Oh iya, iya. Dan tadi terkait masalah tadi tanda gejalanya apa saja yang biar kita lebih bisa memahami itu ya. Yang ada di Zoom ini ada yang mau membantu jawab, silakan. Ada yang mau membantu menambahkan jawaban atau memberikan tanggapan, kami silakan. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi yang dari Mbak Wida, nggih. Izin bertanya, apakah tadi di pengkajian kan ada kecemasan dari orang tua? Apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum? Monggo. Menjawab pertanyaan dari Bu Wida, nggih. Ini kan tadi pertanyaannya di pengkajian ada data kecemasan orang tua terhadap anak. Apakah masalah tersebut sudah teratasi? Kalau jawab mawon langsung sudah ya Bu Wida. Karena ini memang kebetulan memang ibunya itu ikut enggak ini ya Zoom-nya. Kebetulan ibunya panik sekali, tapi terus dalam waktu 10 jam itu terhidrasi, mulai ada respon, BAB anaknya sudah berkurang, terus mulai tidak lemes lagi. Itu sama setelah ketemu dengan DPJP sudah diberi masukan untuk tidak stres, tidak cemas. Itu kebetulan keluarga kooperatif, terus kami tidak mengangkat diagnosa kecemasan pada orang tua Bu Wida. Itu ngilernya karena jadi karena kita mengkaji dari anak-anaknya kecemasan orang tua tadi
juga sudah terjawab untuk pola persepsi kesehatan penata laksanaan tadi kan keluarga juga sudah mengatakan kalau mereka selalu memberikan obat diare jika anak diare. Jadi untuk kecemasan orang tua sudah terjawab, sudah teratasi. Begitu ya Mbak Wida. Oke. Berarti masih ada satu pertanyaan lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya teman-teman menjawab pertanyaan dari Buki tadi untuk lebih detail untuk menjelaskan tanda dan gejala tadi yang mengarah ke 3 diagnosa tadi. Meng itu apa ngambilnya maksudnya kan panduannya ngambilnya songkona ndak atau apa gitu. Meng gitu aja kok nganu. Nanti kan bisa di ini. Terus tadi koreksi ya Mas Bayu. Mas Bayu, koreksi ya. Ini di SDKI. Oh Mas ya, Boy. ini teman-teman ngambilnya dari SDKI. Jadi Oh ya. no. Mas Bayu dicolek Buki dulu. Sama teman-teman yang lain. Tadi di SDKI itu di subkategori nutrisi cairan itu ada hipovolemi loh Mas. Jadi kan nganunya, maksudnya kan tadi bilang di diagnosa itu tidak ada gangguan hipovolemi gitu toh. Di sini ada hipovolemi. Maksudnya ada risiko hipovolemi ada, terus hipovolemi juga ada gitu. Oh, nggih. Siap Bu. Ya. Sip, Nggih. bagus sudah bagus. Nggih, saya dan teman-teman tak lebih belajar lagi, Bu. Sama, aku juga belajar. Tadi juga tidak dibantu diajari dari sama RI di sini karena kita juga baru belajar. Iya, nanti mungkin di seperti ini bagus kok sama Dek Wida ya. Nanti kan kita karena kita banyak juga pasien anak ya, jadi nanti kita di pengkajian itu lebih ditekankan juga apa itu gangguan tumbuh kembangnya di tempat kita memang belum ada, mungkin ke depannya nanti bersama-sama dari komite keperawatan ya. Nah, itu mungkin menambahkan untuk apa itu peningkatan memang kalau untuk berat badan memang di Bangsal belum ada pengkajian itu kan cuma dari IGD untuk berat badannya. Nah, untuk output diare itu kan memang enggak kita lakukan pengukuran, Bu. Ya mungkin berarti mungkin usul ya. Mungkin disediakan. Kalau dari diklat ada mau membuat standar pengukurannya lebih kita terima lagi, Bu. Jadi mau ngukur pakai apa, pepes itu terus bagaimana gitu ya solusinya monggo. Yang terpenting di antropometri itu berat badan sebelum. Jadi kalau sebelum kan bisa dikaji. Maksudnya kan kalau saat pengkajian mungkin kan bisa dari UGD ya. Kan waktu IGD karena sampah di Bangsal itu kan paling berapa nganu toh enggak, maksudnya enggak berat badannya enggak turun drastis, mungkin hampir sama gitu. Jadi mungkin kalau sebelum kan bisa ditanyakan sebelumnya berat badannya berapa Bu. Kita kan ibunya sudah tahu. Ya, terus di antropometri itu paling mungkin disediakan metlin ya untuk apa itu lingkar lengan, kemudian lingkar dada, kemudian lingkar perut itu apa terkait dengan apa itu diare kan lingkar perut kan perlu mungkin ada kembung apa ndaknya lah itu kan bisa. Oh nggih. Ya, Buki matur nuwun sarannya. Sangat bermanfaat. Itu sekali boleh, Pak Hasan. Bergabung boleh. Ya. Nggih, monggo Pak Hasan. Ya, ini. Oke. Terima kasih. Yang pertama saya apresiasi ya untuk semua perawat kita. Semangat ya. Semangat. Oke, Mbak Gi tetap on. Oke. Saya melihat dari saya mereview saja ya. Dari kasus yang dipaparkan tadi mulai dari awal sampai akhir.
itu bagus. Kemudian juga sudah membahas tentang diagnosanya. Terus muncul juga kendala-kendala. Nah, kendala-kendala tersebut seperti yang tadi ya, antropometri ya. Itu nanti kita bisa update ya, nanti ke yang khusus anak siapa ya nanti. Nah, nanti misalnya ke Mbak Nani ya. Mbak Nani nanti standarnya apa itu nanti bisa di-share di sini gitu ya. Terus kemudian terkait kendala itu nanti kita menemukan standar pengukuran yang kita pakai. Nah, terus yang selanjutnya jangan lupa tadi kan ada pertanyaan tentang penggunaan farmasi ya, maksudku obat-obatan. Jadi kita jangan lupa untuk berpikir seperti profesi lain. Jadi misalnya tadi kan Imodium ya, kita menyebut Loperamid. Oh ya, loperamid. Itu nanti kita tanya, paling enggak kita tahu isinya apa loperamid itu, terus efek atau ini kita baca di literatur. Dan juga jangan lupa kita bisa mengambil dari jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang mengeluarkan, misalnya kalau loperamid itu yang terkenal I tadi ya, itu tadi Imodium tadi I itu sama D, Pak. Nah itu jadi kan bisa di situ, terus dia menyebutkan apa. Nah, tadi saya sempat nanya toh ke yang I itu tadi, ternyata tidak rekomendasi untuk yang 2 tahun ke bawah. Tapi bukan berarti ini untuk pegangan, bukan berarti ya, hanya untuk ini saja data di otak kita bahwa kita berpikir general, jadi tidak fokus ke itu, tapi ya fokus tapi memikirkan yang lain gitu. Saya kira itu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Hasan masukannya. Monggo untuk dipecahkan Pak Hasan. Jadi memang untuk pengukuran outputnya itu untuk feses sama urin buat anak yang pakai pampers itu memang kita kesulitan Pak Hasan. Nah, jadi pampers-nya mau kalau 20 kali apa kita mau mengukur per 5 menit atau 10 menit, terus mengukurnya standarnya mau pakai apa, itu terus terang saya dan teman-teman belum ya. bisa untuk saya juga belum mengukur. Nanti yang di anak-anak yang di klinis nanti dicoba ya, atau nanti bisa ketemu di jurnal-jurnal, membacalah Mas Bayu dan yang lain lah, enggak hanya Mas Bayu, penelitian ini pampers seperti ini ya, terus berapa kita gunakan itu, misalnya satu pampers itu berapa cc ya misalnya, nah itu kita baca gitu, nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Terima kasih untuk teman-teman semua atas responnya. Berarti untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang kedua sudah selesai ya. Dari acara hari ini dapat kita simpulkan bahwa diare itu merupakan salah satu penyakit yang sering dijumpai pada anak-anak. Oleh sebab itu kita harus lebih waspada. Kemudian seperti kata Arthur Wesley, orang bijak itu belajar saat dia bisa, tapi orang bodoh itu belajar saat dia harus. Ini kan juga ilmu baru yang kita dapatkan, semoga nanti bisa kita terapkan sama-sama untuk meningkatkan pelayanan kita kepada pasien-pasien kita, supaya pasien-pasien kita juga cepat sehat, cepat pulih, dan menjadi rumah sakit rujukan yang diminati oleh masyarakat umum. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar pada siang hari ini. Kami dari kelompok Raudhah mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf apabila ada banyak kekurangannya.
Semoga kita dapat bertemu pada acara seminar pada kesempatan yang lain. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tambahan sedikit dari Mbak Mida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, apresiasi untuk teman-teman Raudhoh yang pada siang hari ini telah menyampaikan presentasi tentang GIA. Materinya sangat menarik sekali. Ini saya lihat dari penulisan sudah rapi, sudah bagus. Cuma perlu ditingkatkan mungkin masukan-masukan dari teman-teman tadi untuk diperbaiki lagi ya. Nah, itu aja. Kemudian untuk yang bulan depan, DRK-nya kita gantian yang kebidanan. Jadi untuk ruang PK, mohon untuk disiapkan. Itu nggih. Itu aja informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.